Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk mata kuliah Network Programming 2, yaitu untuk materi pertemuan yang ke-12, State Management, Diff, Check, Mode, and Independent in the Potensi ya. Oke, jadi pada lab 12 ini tujuannya itu yang pertama itu mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi interface. Selanjutnya itu menjalankan playbook dengan normal mode dan akses dan check mode. Dan selanjutnya itu membaca dan menafsirkan diff, lalu mengamati independensi melalui rerun playbook, dan yang terakhir yaitu menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Untuk pre-exercise-nya kita pastikan ya terdapat file inventory ya. Kebetulan di sini kita tunggu. Oke, kebetulan di sini kita cek dulu apakah hasilnya ada. Nah, oke, di sini untuk file inventory sudah ada ya. Kita coba lihat dalamnya. Nah, oke, pada file inventory yang pastikan terdapat grup switch dan router berisi perangkat lengkap. Tambahkan grup switch, sub switch yang berisi switch 1 dan switch 2. Nah, di sini maksudnya tuh di sini kita harus menambahkan full ya ininya berisi perangkat lengkap. Ini berisi isi perangkat lengkapnya ya. Nah, terus yang penting yaitu ini tambahkan satu lagi children dan dikasih nama itu subswitch. Nah, untuk subswitch ini berisi dua host saja, yaitu di switch 1 dan switch 2. Ini yang untuk mengeksekusi nanti ya, untuk membuat VLAN-nya. Oke, kita langsung masuk ke exercise pertama, yaitu menambahkan VLAN. Nah, sebelum itu kita harus membuat sebuah file YAML yang berisi kurang lebih seperti ini. Kita coba dulu, kita cek. Jadi VLAN VLAN add balik namanya VLAN add. Nah, oke, di sini kurang lebihnya seperti ini ya. Ini untuk file YAML itu fungsinya untuk pertama nih, namanya tuh menambahkan konfigurasi VLAN atau menambahkan VLAN ke dalam host ini subswitch. Nah, subswitch itu kan tadi di sini terlihat ya. Untuk subswitch-nya itu ada di switch 1 dan switch 2. Jadi ini VLAN ini bakal diimplementasikan ke dalam dua switch ini ya, di switch 1 dan switch 2 dengan nama MGMT. Oke, selanjutnya kita masuk lagi. Ini ada pertanyaan ya. Dijalankan dulu ya. Kita jalankan dulu. Kita jalankan Ansible playbook add. Oke, kita coba jalankan. Berarti harus gini. Ansible playbook terus inventory sebentar, kita harus dulu VLAN add. Iya, kebalik mulu, berarti bisa kayaknya. Coba ya. Oke, kita pakai yang ini, coba buka dulu MIDI VLAN add YAML getter fact.
Oh ini salah di bagian ininya ya, get effect no. Oh coba kita bagian ini. Oh coba, oh ini coba salah nih, kayaknya ada yang slip ya tadi, soalnya habis tes dulu dikasih. Oh iya, kita ulang biar nggak ketutup, nanti biar nggak tenggelam. Oke, kita buka lagi dockernya. Nah, oke, di sini berhasil ya, ternyata tadi ada kesalahan pengetikan. Nah, jadi di sini dapat terlihat ya, ini tadi kan apa dia yang bakal dieksekusi, yang seperti saya bilang tadi, yaitu yang ada di subsuite. Nah, kebetulan di dalam subsuite itu hanya terdapat dua switch, yaitu switch 1 dan switch 2. Nah, untuk notifikasi perubahannya tuh ada satu, yaitu dia menambahkan, berarti belum ada VLAN 400 di dalam switch ini. Kita coba cek di switch 2 ya. Bentar dulu. Oke, kita coba di switch 1 aja, apakah VLAN-nya beneran ada buat menjawab soal. Oh, ini berarti nomor 1 pada output apakah task add VLAN operatif menghasilkan charge 1 atau charge 0. Nah, jadi untuk yang tadi dapat terlihat dia di sini untuk charge-nya menghasilkan 1, dikarenakan yang tadi untuk VLAN 400 di switch 1 sama switch 2 itu belum dibuat atau belum ada. Jadi otomatis Ansible ini yang dari VLAN add ini menambahkan VLAN, jadi otomatis charge-nya berubah 1, yang artinya ada perubahan. Oke, selanjutnya nomor 2, pilih salah satu perangkat switch apakah muncul pesan div tulisan teks. Seperti yang di sini ya. Coba kita ulang lagi ntar. Coba ini kita tes cek dulu apakah udah ada ini ya, VLAN-nya berhasil dibuat enggak. Kita cek dengan cara show VLAN brief. Oke, di sini dapat terlihat ya, ternyata VLAN-nya beneran dibuat, yaitu VLAN 400 dengan nama MGMT, sesuai ya sama yang di kode tadi ya. Di kode yang mana ya? Nah, di sini. Nah, name-nya MGMT. Nah, untuk menjawab nomor soal ini di satu perangkat, kita coba jalankan lagi ya, apakah sudah ada, apakah belum. Untuk div-nya oke, jadi untuk dapat dilihat di sini ya, untuk kan pertanyaannya apakah muncul pesan div tuliskan. Nah, jadi untuk node ini nggak ada ya, tidak ada pesan div di dalamnya, hanya seperti ini kurang lebihnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga tuh, periksa running config apakah VLAN sudah muncul, bagaimana membuktikan jika VLAN berhasil dibuat. Oke, tadi sudah saya tampilkan ya di sini. Jadi ini membuktikan bahwa VLAN 400 sudah dibuat dan sudah aktif ya statusnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke exercise 2, yaitu menjalankan check mode dan plus div mode. Nah, jadi yang pertama yaitu kita update dulu VLAN add ubah host menjadi group switch. Nah, oke, caranya kita di sini. Oke, caranya kita masuk sini, kita nano VLAN yang VLAN add. Nah, di sini kan sebelumnya hostnya kan subswitch. Nah, terus subswitch itu tadi yang berisi hanya router switch 1 sama switch 2. Jadi otomatis kalau kita rubah grupnya cuma switch ini, yang grup gak akan mengubah grup yang tidak ada subnya ya. Berarti pengecualian di router 1 sama router 2.
Kita coba hapus, kita tutup biar nggak tenggelam ini ya. Tapi kita hanya menggunakan mode cek ya. Nah, ini tambahin ya sesuai yang di sini. Cek div. Oke. Tambahin cek div. Oke, jadi untuk yang pertanyaan yang ini, bentar, tungguin. Lama ya. Nah, di sini udah terspoiler ya. Untuk charge-nya yang berubah hanya di 3, 4, 5, 6. Untuk yang 1, 2 udah oke karena VLAN-nya udah ada tadi. Oke, jadi oh salah berarti tadi ya, Mas saya ngomongnya berarti ini perubahan ke semua yang ada di dalam switch tanpa terkecuali ya. Kecuali kita pakai sub switch tadi karena sub switch-nya pakai udah ada isi switch 1 sama switch 2 ya. Jadi itu yang dieksekusi cuma switch 1 sama switch 2. Di sini charge-nya satu ya, berarti ini untuk cek sama div-nya kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat pertanyaannya. Nah, div berarti kurang lebih yang charge-nya ini ya kalau nggak salah ya. Jadi charge-nya div-nya cuma terlihat ini doang, charge intinya ini berubah. Terus berdasar pada device yang memiliki. Nah, jadi yang sudah ada charge-nya 0 dan OK-nya 1. Di sini oke, masih OK-nya juga 1 ya. Karena ini udah charge. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Jadi untuk pertanyaan itu yang saya tangkap ya, yang saya pahami untuk yang mode check mode ini hanya untuk mengecek ya, tanpa kita mengimplementasikan langsung untuk misalkan ini tadi menambahkan VLAN 400, otomatis ini cek ini hanya melihat statusnya apakah ini ntar bisa berhasil atau enggak, kayak simulasi doang lah. Kita untuk membuktikannya kita coba di switch 6. Kita coba buka nah di sini kita coba aduh saya masih switch 6 lagi, gak apa lah. Kita coba show VLAN brief. Nah, di sini dapat terlihat ya untuk VLAN 400 tadi nggak dieksekusi langsung atau dibuat langsung ke switch 6 ya, karena di sini dapat terlihat padahal di sini charge-nya statusnya 1. Jadi menurut saya sendiri untuk check mode sama normal mode ini beda. Yang check mode itu hanya mensimulasikan apakah ini kalau misal diimplementasikan berhasil atau enggak. Selanjutnya yang normal mode itu ya normal tadi ya, dia langsung bisa membuat VLAN-nya langsung atau langsung eksekusi ke switch-nya. Oke, selanjutnya jalankan lagi playbook kedua kalinya, normal mode. Oh, berarti dia tetap pakai ini ya. Oh, ya. Berarti tetap tanpa diubah. Nah, kita jalankan coba. Nah, harusnya kalau tebakan saya di sini tentu ya di switch untuk switch 3, 4, 5, 6 ini akan berhasil membuat VLAN ya. Charge-nya tetap harusnya charge-nya 1. Kita coba lihat dulu. Dan untuk switch 1 sama switch 2 otomatis charge-nya bakalan 0. Oke, kita tunggu. Nah, oke nih, udah ada spoiler ya. Jadi untuk switch 1, switch 2 udah oke nih. Nah, charge kita coba lihat lagi ya untuk membuktikannya. Nah, di sini terlihat jelas ya
bedanya tadi yang saya katakan, kalau yang check mode itu belum kayak nggak implementasi langsung lah. Nah ini untuk normal mode tadi kita langsung membuat langsung eksekusi, jadi ini berhasil ya. Oke, kita masuk ke dia apakah run kedua muncul change 1. Nah ini terlihat ya di sini change-nya 1 tetap 1, terus mengapa pada run kedua tidak ada perubahan. Gunakan hasil div dan output untuk mendukung jawaban. Oke, kita running lagi. Oke, kita tunggu di sini. Nah, oke. Di sini udah spoiler ya. Statusnya berubah oke semua, chestnya sudah 0. Jadi untuk run kedua itu kan ini sifatnya idempotensi ya. Jadi dia tidak akan membuat lagi, yang sudah ada kan tadi. Di sini tetap sama ya, menambahkan VLAN 400, dan sedangkan ini tadi aja kita udah menambahkan VLAN 400, jadi otomatis kalau kita jalankan, karena ini sifatnya idempotensi atau tidak akan mengubah apa-apa yang sudah ada dan yang itu konfigurasinya tuh sama, jadi tetap gak ada perubahan ya, jadi tetap konfigurasinya. Terus dari hasil praktikum Anda sendiri, jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi. Nah, tadi yang seperti saya omongin ya, idempotensi itu kita misal nih, tadi kan di router di switch 1 sama 2 kan, ini enakin aja lah, di switch 3 sampai switch 6 kan, untuk pertama kita running pertama di apa sih modenya, di normal mode ya. Di normal mode otomatis CS-nya 1 karena pada switch 3 sampai 6 itu untuk VLAN 400 belum ada dan belum dibuat. Nah, selanjutnya kita running kedua. Nah, di sini 0. Padahal runningnya sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan idempotensi. Jadi dia tidak akan merubah apapun yang sudah ada dan sudah benar sesuai sama yang dikonfigurasi ya. Yang dikonfigurasi itu sama. Misal VLAN 400 dengan namanya tadi apa ya? Namanya MGMT. Nah, di sini sesuai nih sama yang mau di running kedua. Jadi otomatis dia tidak akan membuat VLAN 400 dengan nama yang sama lagi. Kurang lebihnya yang saya pahami seperti itu. Kita masuk ke RTC 4, yaitu konfigurasi interface pada parent. Nah, jadi pada pair nih apa ya? Coba kita buat playbook dulu ya. Di sini kebetulan saya sudah membuat playbook. Kita coba cari dulu. Nah, oke, jadi konfigur interface, interface. Jadi yang saya tangkap ini ya, ini hanya membuat membuat Ethernet ya. Oke, kita running dulu ya. Interface, coba kita Ansible playbook interface yang kita coba running. Task configure. Oh, dia mengkonfigurasi ya. Ini konfigurasinya menambahkan deskripsi, yaitu link to router 1. Oke. Iya, kayaknya tadi udah pernah ya. Harusnya cek channel ini. Coba. Oh iya, chestnya 0. Kita coba ya, kalau chestnya 1 kan ini pakai di Ethernet 0/1 ya. Kita coba kita masuk ke, waduh kok ulang ini. Bentar ya, ulang. Oke, kita masuk ke interface. Configure terminal, kita masuk ke interface apa ini? Face Ethernet.
Ethernet 0/1 0/1 no description. Oke, kita end, kita PR. Nah, kita coba running lagi ya. Harusnya di switch 6 chatnya 1. Jadi intinya ini hanya menambahkan deskripsi ya, saya tangkap ini ya. Di Ethernet 0/1. Kita tunggu coba. Ini pertanyaan berapa sih? 10. Balik ya berarti. Tadi kan udah running saya. Udah running sekali buat ngetes. Oke, switch 6-nya mana nih? Nah, kita balik aja ya. Di sini dapat terlihat ya chatnya 1 karena tadi kita udah no description, kita hapus deskripsinya. Apakah isi div ketika apply Bujangga pertama kali? Nah, ini kita ulang aja ya. Nah, jadi untuk hasil divnya chatnya 1 karena tadi aja deskripsinya udah saya hapus, otomatis di sini kita running lagi, dia akan membuat deskripsi. Terus setelah run kedua apakah div berbeda jika kosong? Nggak sama ya. Iya sama ya, seperti konsep yang di switch yang menambahkan VLAN tadi. Jadi jika sudah ada kita running 2 kali, otomatis chatnya bakal 0 karena tidak ada perubahan apa-apa yang perlu diubah. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya periksa running config device Anda apakah deskripsi interface. Running config. Oke, kita coba ya. Kita coba di ini. Show IP interface. Di mana ya? Running config. Gimana running config ya? Waduh. Bentar. Kita tanya dulu lah. Cara lihat deskripsi port. Mana nih? Kita show apa ya? Show copy running, show running config. Giring. Nah, ini dia. Oke, di sini deskripsi dijalankan. Nah, di sini terlihat ya deskripsinya sudah ada, yaitu link to router 1. Oke, lebihnya berarti ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan 13. Bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents? Jadi untuk pertanyaan 13 ini saat menggunakan, yang saya ketahui ya, saat menggunakan parents itu Ansible itu mengirim konfigurasi melalui konteks yang jelas ya, seperti masuk ke model interface sehingga lebih terstruktur, kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk tanpa parents, jadi konfigurasi itu dikirim sebagai perintah terpisah tanpa konteks yang jelas, sehingga lebih beresiko salah penempatan atau kurang rapi ya. Jadi dia kalau parents itu dia lebih presisi lah, intinya lebih aman. Kita coba lihat dulu. Oke lah, kurang lebih seperti itu. Saya juga kurang paham untuk parents ini, masih saya dalemin lagi. Terus berdasarkan hasil check mode dan div pada field, jelaskan apa yang dimaksud dengan state management.
Jadi menurut saya state management itu cara Ansible memastikan ya, atau cross check kondisi akhir device ya. Apakah ini sesuai nggak dengan playbook yang diinginkan oleh playbook. Jadi dan hasil cek di mode VLAN di div-nya itu melihat apakah Ansible itu bisa bekerja nggak file YAML-nya itu bekerja nggak di itunya di device-nya. Kalau terjadi error kan itu belum diimplementasikan langsung. Terus dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutus apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Nah, gimana ya, bentar. Yang saya tarik tadi memutuskan itu perlu nggak diubah itu, dia tuh membandingkan kondisinya ya, kondisi device-nya itu udah ada, misal di VLAN 400 ini udah ada belum, namanya udah sama belum gitu. Kalau misalnya itu udah sama semua, itu otomatis dia nggak bakal mengubah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya gunakan contoh dari device perbedaan berlaku antara menjalankan playbook pertama kali, menjalankan playbook kedua kali, menjalankan playbook check mode. Jadi yang seperti yang di video tadi ya. Jadi perbedaan dari ketiga ini tuh, yang pertama itu saat menjalankan playbook di pertama kali itu charge-nya pasti 0 ya. Jadi kondisi itu belum sesuai sehingga menerapkan. Jadi otomatis charge-nya 0. Selanjutnya pada kondisi jalanin 2 kali, kondisi itu device sudah sesuai sama yang ada di dalam file YAML yang untuk konfigurasi ya. Jadi otomatis tidak ada perubahan dan hasilnya itu bakalan charge-nya 0. Dan saat kita jalankan pada mode check mode, Ansible itu tidak mengubah device ataupun mengubah atau mengganti lah. Jadi itu hanya menampilkan apakah itu ada perubahan atau tidak, jika ini bakal di running, kayak ini bekerja atau enggak, cuma ngecek doang. Oke, selanjutnya kita masuk ke 17, apakah manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan. Jelaskan berdasarkan pengalaman praktikum. Nah, jadi yang saya tangkep ini, div itu yang menurut saya div itu membantu melihat konfigurasi apa aja yang berubah ya. Dan kan misal berubah nih, charge-nya ada 1, dan kalau nggak ada perubahan charge-nya 0. Jadi kurang lebih itu akan memudahkan operator itu melihat apakah ada perubahan dan perubahannya itu ada di mana. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi udah cukup ya. Oke, udah selesai untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya hanya bisa menjelaskan seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.